Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slihatul Firda, program studi Hukum Keluarga 1 semester 6. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tentang teori pemeriksaan dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baik, langsung saja. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan, pada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran material terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara, baik pada tahap pemeriksaan, pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Nah, dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran yang material, suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya suatu kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2. Nah, lalu dengan adanya ketentuan pada perundang-undangan tersebut, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pasal 184 ayat 1 yang menyatakan alat bukti yang sah ada 5, diantaranya yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, lalu dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHP untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Jadi tidak boleh sembarang orang untuk menjadi tenaga ahli bantuan hukum, seperti itu. Lalu dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tenaga ahli ini mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya, seperti itu. Lalu pada tahap pemeriksaan pendahuluan di mana dilakukan proses penyidikan atau suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, seperti itu. Lalu setelah mendapatkan hasil dari tindak penyidikan suatu kasus pidana, selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan pemeriksaan dalam acara pidana yaitu dapat ditarik 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap penyidikan, yang kedua tahap penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu yang terakhir. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.